Oke, tes suara dulu, Ibu. Apakah Gio Septian mendengarkan suara Ibu? Mendengarkan, Bu. Dengar, Bu. Iya, Yeremia mendengarkan suara Ibu? Dengar, Bu. Nah, bagus. Ini Leti dan Nanda mendengarkan suara Ibu? Dengar, Bu. Nah, Miando dan Baktia dengar suara Ibu, nak? Dengar, Bu. Iya, kita bertemu kembali di pagi hari ini. Selamat pagi untuk anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Iya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang contoh tokoh Alkitab yang rajin membaca Alkitab. Sudah. Di kegiatan 1 kita sudah belajar tentang manfaat membaca Alkitab. Kegiatan 2 kita sudah belajar tentang pop-up book, kisah pejabat besar dan Filipus. Sekarang kita belajar tentang contoh tokoh Alkitab yang rajin membaca Alkitab. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa. Siapa yang mau pimpin doa, nak? Aku, Bu. Aku, Bu. Iya, oke. Silakan. Miando, silakan pimpin doa, sayang. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Ya Bapa kami yang di sorga, kami pada saat ini sedang belajar agama. Kiranya ya Bapa berikan juga kami kesehatan, kepintaran, akal dan hikmat supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu yang Tuhan kehendaki kepada kami, yang untuk kami lakukan. Dan juga Bapa, berikanlah kami agar tidak lupa membaca firman-Mu, supaya kami menjadi anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, hindarkanlah dari kami pencobaan, dan hindarkanlah dari kami hal-hal buruk. Kami mau belajar ya Tuhan Yesus, berikan juga kami kesehatan dan kepintaran supaya kami bisa belajar apa yang dikasih Bu Vero kepada kami. Tumbuhkanlah niat membaca kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih ya, Miando. Terima kasih. Ya, kalau kita rajin membaca Alkitab, berdoa pun kita jadi pandai, jadi pintar ya. Nah, di media pembelajaran ini, Ibu akan memberikan atau menyajikan materi tentang tokoh contoh Alkitab yang rajin membaca Alkitab dengan video gambar. Jangan ada yang nguap ya nak, nanti masuk lalap. Ya, kebanyakan di rumah jadi suka ngantuk. Ya, perhatikan ya, Ibu akan men-share video gambar tentang contoh tokoh Alkitab yang rajin membaca Alkitab. Ya jangan dulu. Nampak, nak? Nampak, Bu. Nampak. Suaranya kedengaran? Dengar, Bu. Ya, oke. Perhatikan ya, nak. Enggak dengar, Bu. Enggak ada, Bu. Nggak dengar, Bu. Ini kedengaran? Nah, materi kita pada hari ini Enggak, Bu. contoh tokoh Alkitab yang rajin. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar. Ya, oke. Diperhatikan ya, nak. Oke. Dan Ibu menyajikan materi ini lewat gambar. Tuh, tuh. Gambar tokoh Alkitab yang rajin membaca. Dengar, Bu. Nah, tentunya semua sudah punya Alkitab. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Roh Kuduslah yang menginspirasi para penulis Alkitab. Alkitab adalah firman Allah sendiri. Alkitab dapat memberikan banyak manfaat bagi setiap orang yang membacanya dan mempelajarinya. Melalui Alkitab, kita mengenal Allah yang telah menciptakan kita. Kita mengenal Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa kita agar hidup kita selamat. Dalam Alkitab banyak diceritakan. Dibaca ya, nak. Dibaca ya. Setia, Leti. Karena Ya.
Dibaca ya, Nak. Sebuah kitab yang menginspirasi hidup orang yang membaca dan mempelajari Alkitab. Nah, siapa-siapa namanya? Mari kita lihat. Pertama ada Samuel. Lihat, ini gambarnya ya, Nak. Ini gambar Samuel. Samuel itu anak kecil, anak dari Elkana dan Hana. Sejak Samuel kecil, ia telah dipilih Allah untuk menjadi pemberita Injil. Ia dibesarkan oleh Imam Eli di Bait Allah. Hidupnya selalu di Bait Allah, membaca dan mempelajari firman Allah. Hidupnya diberkati oleh Allah karena imannya kepada Septian tuh mulutnya, Nak. sejak kecil dari ketekunannya membaca Alkitab. Dan di usianya yang cukup dewasa, dia diangkat menjadi hakim penegak pengadilan di masa itu. Dan kedua, ada Filipus. Filipus adalah seorang diakon. Ia melayani Tuhan dalam memberitakan Injil ke kota-kota. Nah, Filipus ini salah satu dari ke-12 murid Yesus. Ia setia melayani Yesus, membaca dan mempelajari Alkitab, sehingga hidupnya dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Baktiar, kalau nguap jangan ke HP mulutnya ya, Nak. Menolong pejabat Ya, Bu. Presida dari Ethiopia untuk memahami kehadiran Allah lewat firman Tuhan yang ia baca setiap hari, sehingga orang Ethiopia itu semakin percaya dan menemukan Yesus sebagai juru selamat dan mereka dibaptis menjadi bagian dari Kristus. Yang ketiga, siapa? Ada Timotius. Timotius ini sejak kecil telah rajin membaca dan mempelajari kitab suci, dibantu oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Karena rajin membaca firman Tuhan dan mempelajarinya, Timotius pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan saleh. Ia hidup benar di hadapan Tuhan dan dipercaya menjadi pemimpin jemaat di kota. Nanti ada pertanyaan Ibu ya. Dia berada. Timotius selalu berpesan dengan mengenal kitab suci sejak kecil. Hal itu akan membuat diri kita semakin beriman dan menuntun kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, contoh yang keempat, yang keempat, pejabat besar dan sida-sida dari Ethiopia. Bapak-Ibu, kita telah melihat, membaca pejabat besar dan Filipus. Dalam Alkitab diceritakan bahwa pejabat negeri Ethiopia itu pergi beribadah ke Yerusalem dengan mengendarai kereta kudanya. Ia seorang yang rajin beribadah dan membaca kitab suci. Pada suatu waktu, ia datang beribadah ke Yerusalem dan membaca Nabi Yesaya, namun tidak memahaminya. Hingga pada waktu Filipus menemuinya dan membantu ia memahami setiap firman Tuhan dalam kitab suci. Sejak itu, pejabat besar itu dikaruniai Roh Kudus dan dia memahami firman Tuhan dalam kitab Yesaya. Ia dibaptis oleh Filipus dan menjadi hamba Tuhan yang hidupnya percaya kepada Tuhan. Coba dulu baca sama-sama dulu ini, Nak. Coba baca. Contoh tokoh tadi membaca Alkitab. Iya, ada siapa tadi contohnya, Nak? Ada Samuel, Maria Yusuf, Maria Magdalena, Musanu, Daud, Salomo, Iya, dan banyak lagi. Paulus, Stefanus, Tadi. Nanda, makanya Nak, dengarkan Ibu, Nak. Dengarkan Ibu ya, Nak. Tidak semua tokoh yang Ibu sajikan tadi. Tadi Ada siapa aja. Nah, ini adalah Samuel. Lihat, ini adalah Samuel. Oke, baca dulu Leti, Samuel ini. Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana. Sejak Samuel kecil, ia telah dipilih Allah untuk menjadi pemberita Injil. Ia diserahkan oleh Imam Eli di Bait Allah. Ia dibesarkan oleh Imam Eli di Bait Allah. Hidupnya selalu di Bait Allah membaca dan mempelajari firman Allah. Hidupnya diberkati oleh Allah karena imamnya kepada Allah yang ia dapat sejak kecil dari ketekunannya
membaca Alkitab dan di usianya yang cukup dewasa ia diangkat menjadi hakim penegak keadilan di masa itu. Iya, itu adalah Samuel, anak kecil yang rajin membaca Alkitab. Karena dia rajin membaca Alkitab, maka di usianya yang sudah dewasa, ia diangkat menjadi diangkat menjadi hakim penegak keadilan. Ya. Yang kedua, ada siapa Kak Dia? Baca dulu Giro. Filipus, Bu. Baca dulu Giro. Gio, baca dulu Gio. Dengar suara Ibu Gio, dengar. Dengar, Bu. Oke. Filipus adalah Filipus yakin orang kan dia diampuni dia mana sumbangan dong. Kota-kota Filipus salah satu utus murid Yesus melayani Yesus membaca dan mempelajari sehingga hidupnya dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil dan Tuhan mempercayakan Filipus untuk menolong pejabat besar dan sida-sida dari Ethiopia untuk memahami kehadiran Allah lewat firman Tuhan yang ia baca setiap hari. Ethiopia itu percaya dan menemukan Yesus sebagai selamat, mereka dibaptis menjadi bagian dari Kristus. Iya, Filipus itu salah satu dari ke-12 murid Yesus dan dia adalah seorang diaken. Dia rajin membaca Alkitab, bahkan menolong orang yang tidak atau payah dan sulit memahami Alkitab. Seperti siapa? Seperti pejabat besar dan sida-sida dari Ethiopia. Ya, oke. Kemudian yang ketiga ada siapa? Baca dulu Mia. Timotius. Ya, bagus. Baca nak, baca. Sejak Timotius rajin membaca dan mempelajari kitab suci, dibantu oleh neneknya bernama Lois dan ibunya bernama Eunike. Karena rajin membaca firman Tuhan dan mempelajarinya, menjadi seorang pemuka yang baik dan layak. Ia hidup benar di hadapan Tuhan dan dipercaya menjadi pemimpin jemaat di kota Listra, tempat ia berada. Timotius selalu berpesan dengan mengenal kitab suci sejak kecil. Keselamatan dalam Yesus Kristus. iya, bagus. Timotius sejak kecil dia sudah rajin membaca Alkitab, dibantu oleh neneknya. Siapa nama neneknya, Nak? Siapa nama neneknya? Lois, Bu. Iya, Lois. anaknya namanya Lois dan ibunya bernama siapa? Eunike. Ya, Lois, dan ibu nama Eunike. Jadi, ia hidup dengan membaca Alkitab dan dia menjadi pemimpin jemaat di kota mana? Di kota Listra. Ia berada. Iya, oke. Yang keempat ada siapa? Baca dulu Nanda. Ethiopia, Bu. Nanda, baca dulu. Pejabat besar Ethiopia. Pejabat negeri Ethiopia itu pergi ke Yerusalem. Dalam Alkitab diceritakan bahwa penjahat negeri Pejabat. Ethiopia itu pergi beribadah ke Yerusalem dengan mengendarai kereta kudanya. Ada seorang yang rajin beribadah dan membaca kitab suci. Pada suatu waktu ia datang beribadah ke Yerusalem dan membaca kitab Nabi Yesaya namun tidak memahaminya. Hingga pada waktu Filipus menemuinya dan membantu itu memahami setiap firman Tuhan dalam kitab suci. Sejak itu pejabat besar itu dikarenai Roh Kudus dan ia memahami firman Tuhan dalam kitab Yesaya. Ia dibaptis oleh Filipus dan menjadi hamba Tuhan yang hidupnya percaya kepada Tuhan. Iya. Sejak itu dia percaya kepada Tuhan. Dia awalnya sulit mengerti kitab Yesaya itu bagaimana.
Kemudian dengan bantuan Filipus, maka dia mengerti maksud Tuhan itu di setiap kita. Nah, dari contoh-contoh Alkitab, dari contoh-contoh tokoh Alkitab itu, kita tahu bahwa mereka rajin membaca Alkitab dan apa yang mereka lakukan dapat kita apa nak? Dapat kita tiru. Ya kan? Apa yang mereka lakukan dapat kita tiru. Ya, seperti contohnya belajar tidak menguap juga harus kita tiru. Karena belajar sambil menguap itu tidak bagus karena Ya, Bu. iya. Jadi jangan kebanyakan menonton televisi di rumah ya. Kita harus rajin belajar, rajin membaca Alkitab. Nah, yang rajin membaca Alkitab semakin rajinlah membaca Alkitab. Yang malas membaca Alkitab maka ditingkatkan atau dimulailah rajin membaca Alkitab. Seperti siapa tadi, Nak? Siapa tadi contoh-contoh yang Ibu bagikan itu? Ada siapa yang pertama? Filipus. Samuel. Iya. Ada Samuel, ada Filipus, ada Timotius, dan ada pejabat dari Ethiopia. Sida dan Lihat. Ethiopia. Nah, contoh dari video gambar yang Ibu sajikan ini supaya anak-anak Ibu mengenal tokoh-tokoh Alkitab dan mengenal bahwa mereka itu rajin membaca Alkitab. Rajin membaca Alkitab akan menumbuhkan iman kita. Jadi nanti malam sesudah makan atau mau belajar dan mau tidur, marilah membaca Alkitab. Karena dalam Alkitab itu banyak firman Tuhan. Ya, tadi malam siapa yang udah baca Alkitab? Ada yang baca Alkitab tadi malam? Aku membaca, Bu. Iya, Miando membaca Alkitab tentang apa, Nak? Tentang hal menghakimi, Bu. Iya, hal menghakimi. Septian, membaca tentang apa, Tian? Apa, Bu ya? Iya, tentang Yesus Kristus. Yeremia, membaca tentang apa, Nak? Tentang membaca di semalam. Tentang Yesus juga, Bu. Ya, Tapi di kamar. tentang Yesus Kristus. Ada di Matius, ada di Lukas. Jadi, ditingkatkan belajar dan memahami Alkitab. Oke, ada pertanyaan, Nak? Enggak ada, Bu. Iya. Tugasnya tadi ini ya, Nak. Lihat, ini tugasnya ya. Nah, lihat ini tugasnya. Baca dulu, Miando. Setelah anak-anak Ibu membaca dan melihat video gambar tentang tokoh-tokoh Alkitab, pastinya anak-anak Ibu sudah mengenal dan tahu beberapa contoh Alkitab yang rajin membaca Alkitab. Yang bisa anak-anak Ibu teladani dari contoh yang Ibu sajikan, silahkan kalian tuliskan kembali pada buku tulis kalian tentang tokoh Alkitab yang rajin membaca Alkitab beserta kisah singkatnya. Pekerjaan kamu, silahkan kamu fotokan hasilnya dan kirim ke WA group. Iya. Tahu kan? Misalnya kalian buat tentang Samuel, maka kamu ceritakan juga kisah singkatnya itu seperti apa. Siapakah Samuel? Timotius itu. Siapa Timotius? Filipus. Siapa Filipus? Tulis ya, Nak. Dan setelah kamu kerjakan, maka kamu foto dan kamu kirimkan ke WA group. Ada pertanyaan, Nak? Kalau ada waktu. Bu. Kirimkan aja. Siapakah Samuel? Siapakah Yesus? Apa Nanda? Bu, tadi Bu, siapa Bu? Siapakah Samuel habis itu? Tadi kan contohnya gini, kalian kan tugasnya kan, Nak, kalian tulis contoh tokoh Alkitab dari yang Ibu bayangkan ini atau dari Alkitab ketika kamu membaca Alkitab. Lalu kamu tuliskan kisah singkatnya, misalnya Samuel, contohnya Samuel kalian tulis ya kan, Nak? Maka kamu tulislah
Kamu tulislah sama ibu siapa. Nanti file ibu ini akan ibu bagikan ke dalam WA group ya nak, supaya kamu bisa untuk mengulang-ulangnya lagi di rumah, membuka Iya, Bu. videonya. Atau kamu juga bisa melihat atau mengunjungi YouTube ibu ya. YouTube ibu namanya Veronica Purba. Di sana tersedia kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya ya nak. Iya, Bu. Boleh di-subscribe, Bu. Ya boleh, silakan subscribe atau like ya nak. Nah, Bu, ini ada demikianlah. pertanyaan, Bu. Apa itu nak? Diaken itu apa, Bu? Oh iya, bagus. Pintar sekali. Diaken itu dari bahasa apa ya nak? Dari bahasa Latin. Diaken, diakonia ataupun diakonus artinya itu pelayan. Pernah lihat situ anak? Pernah, Bu. Iya. Kalau HKBP dia itu Sintua dikatakan ya, di Sintua atau pelayan Tuhan. Nah, itu bahasa Latinnya disebut dengan diaken. Melakukan tugasnya diakonia. Arti diaken ini sebagai pelayan Tuhan. Nah, apa itu diaken, nak? Pelayan Tuhan. Iya. Kalau nanti ada yang bertanya, apa itu diaken? Maka kalian jawab pelayan Pelayan Tuhan. Jadi Sintua yang di gereja kita itu namanya diaken, pelayan Tuhan. Iya, bagus ya Miando. Terima kasih pertanyaannya nak. Seperti itu ya nak. Kalau ada kata atau kalimat yang kurang dipahami, maka harus ditanya supaya kita menjadi pintar. Ya nak? Injil itu apa ya, Bu? Ya. Injil itu kabar baik. Itulah ayat-ayat Alkitab tadi. Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yakobus, Markus dan Yohanes dan seterusnya. Itulah kabar baik tadi atau firman Tuhan tadi. Dan itu ada di mana? Ada di Alkitab. Nah, supaya kita tahu Injil-Injil Tuhan itu, maka kita harus bagaimana? Membaca Alkitab, Bu. Bagus. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih telah bergabung pada pagi hari ini kita belajar agama. Dan demikianlah pembelajaran kita pagi ini, nak. Semoga kalian sehat, dikerjakan tugasnya, tetap beraktivitas dengan hati-hati dan jaga kesehatan. Besok kita lanjut lagi dengan materi atau kegiatan yang baru. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu kembali ya. Terima kasih ya, Bu. Ya, Bu. Oke, shalom. 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 Oke. Jangan dimatikan dulu.